Kalau kamu lagi ada jerawat, ada 5 hal yang nggak boleh kamu lakuin, soalnya bakal bikin jerawat kamu makin parah. Aku Dokter Richard, dulu aku pernah jerawatan dan aku bahas soal skincare dan juga kulit di Instagram dan TikTok aku. Kita bahas ya. Jadi gini, jerawat itu sebenarnya gara-gara produksi minyak yang berlebih. Ada infeksi bakteri sama ada penumpukan sel kulit mati. Jadi kalau mereka semua bergabung, dia akan jadi jerawat yang radang tuh. Jadi sebenarnya jerawat itu ada dua. Ada yang nggak radang, ada yang radang. Kalau yang radang itu misalnya kayak nodul, papul, dan sebagainya. Kalau yang nggak radang itu contohnya kayak komedo. Komedo kebuka, komedo ketutup, itu salah satu bentuk jerawat. Karena dia adalah penumpukan sel kulit mati yang nyumbat pori-pori. Nah, kalau misalnya nanti ada bakteri yang masuk, bisa jadi jerawat yang meradang. Kurang lebih seperti itu. Karena itu sebenarnya jangan lakuin hal-hal yang tadi, yang memicu hal tadi tuh. Misalnya meningkatkan produksi minyak, terus juga memicu terjadinya penumpukan sel kulit mati, terus meningkatkan juga infeksi bakteri. Nah, itu harus dihindarin hal-hal kayak gitu. Ini masalah yang pertama adalah jangan pakai skincare mencerahkan. Soalnya gini, kalau kamu pakai skincare mencerahkan, dia kan bukan untuk menyembuhkan jerawatnya, dia untuk mencerahkan kulit nih. Jadi sebenarnya si jerawat kamu tuh nggak dikurangin gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang menyembuhkan jerawat kamu. Nggak ada skincare yang mengurangi produksi minyaknya, yang mencegah bakterinya, nggak ada yang mencegah penumpukan sel kulit matinya. Jadinya karena tujuannya mencerahkan, jerawat kamu nggak akan sembuh, bahkan bisa makin parah. Misal contohnya kamu lagi jerawat, terus kamu pakai vitamin C, ya bisa makin parah. Karena kenapa? Nggak ada skincare-skincare yang buat sembuhin jerawatnya gitu. Jadinya, kalau kamu lagi ada jerawat, pakai skincare-skincare buat yang jerawat. Misalnya salicylic acid, atau mungkin kamu pakai benzoyl peroksida, itu pakai-pakai yang seperti itu supaya si jerawat kamu bisa makin sembuh. Yang kedua, jangan lupa nih, jangan makan manis dan juga produk turunan susu. Misalnya, kalau minum kopi susu terlalu banyak, misalnya sehari minum 4 atau 3 gelas kopi susu, gulanya banyak lagi, itu nggak boleh. Mesti kurangin lah yang kayak gitu-gitu. Minum boba juga sering. Makan kue, makan donat, martabak terlalu banyak. Itu sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi sebenarnya harus dikurangin. Soalnya kenapa? Soalnya kalau makan makanan manis itu, dia memicu namanya produksi minyak. Yang kita udah bahas, kalau produksi minyaknya banyak, bisa terjadi penumpukan pori-pori yang ujung-ujungnya jadi jerawat. Harus dikurangin makan manisnya, apalagi yang suka nih makan manis. Soalnya aku sering banget lihat-lihat TV komentar kayak, susah banget dok untuk kurangin makan manis. Sebenarnya gampang, kamu harus ingat aja gitu. Lebih pilih makan manis atau lebih pilih jerawatnya sembuh. Ini gitu aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau makan itu kita yang pilih gitu. Jadi sebaiknya boleh banget sebenarnya makan manis-manis boleh. Bukannya nggak boleh, tapi sebenarnya dikurangin. Misalnya kamu sehari minumnya nih 3 gelas boba gitu. Ya udah jadinya 2 hari sekali 1 gelas aja juga nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah. Yang penting produksi gulanya tuh dikurangin. Jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, produksi minyaknya makin banyak, bisa jadi jerawat. 3, jangan cuci muka keseringan. Cuci mukanya 5 kali atau 6 kali sehari atau bahkan 10 kali gitu. Soalnya kalau kamu cuci muka keseringan, itu kan kulit kamu jadi kering. Kalau kulit kamu kering, tubuh kita itu akan merespon untuk produksi minyak lebih banyak. Oh gini nih, oh kulit aku kering nih, berarti artinya aku harus produksi minyak supaya lembab secara alami. Nah, berarti produksi minyaknya dimakin banyakin tuh. Produksi minyaknya jadi makin banyak, otomatis resiko jerawatnya juga makin tinggi gitu ya. Terus kadang-kadang juga kalau misalnya kita cuci muka keseringan sampai 10 kali, itu ada resiko iritasi. Nah, jadi kan kalau terlalu kering jadinya iritasi, karena iritasi skin barrier-nya jadi keganggu. Pertahanan alami kulit kamu jadi keganggu. Akhirnya, si bakteri-bakteri yang ada di kulit kita gampang banget menginfeksi pori-pori kamu. Jadinya bisa jadi jerawat yang radang. Jadi kalau misal kamu mau cuci muka tuh cukup 2-3 kali sehari. Kalau misalnya kamu pagi-pagi nih bangun tidur, ya udah cuci muka. Cuci muka, pakai skincare, misal pakai serum niacinamide gitu buat kurangin minyaknya. Terus pakai sunscreen. Semalam cuci muka, terus pakai krim misal salicylic acid buat sembuhin jerawat, atau mau ditotol lagi jerawatnya boleh. Jadi cukup 2-3 kali aja tuh. Mungkin siang-siang kalau kamu habis olahraga atau habis pulang kerja, ya cuci muka lagi aja, nggak apa-apa gitu. Jadi cuci muka 2-3 kali cukup. Pakai sabunnya kayak gimana? Sabunnya sebenarnya nggak perlu repot-repot. Pakai gentle cleanser aja. Sabun cuci muka yang memang lembut, nggak ada scrubnya, terus nggak ada SLS, SLES, terus nggak ada parfum. Boleh-boleh aja, cuman buat yang sensitif itu biasanya gampang iritasi kulitnya, gampang apa ya, menimbulkan masalah, terjadi kering lah, gatel dan segala macam. Jadi mendingan dicari aja gentle cleanser. Untuk yang keempat, jangan sering-sering begadang. Yang keempat, jangan sering begadang. Sebenarnya harus dibenerin pola tidur. Karena gini, tidur itu, sama kita tidur nih, terjadi namanya perbaikan kulit.
Nah, karena tubuh kita kan biasanya melakukan perbaikan tuh, recovery gitu. Apalagi kalau misalnya kamu kurang tidur, biasanya kan ngantuk. Ngantuk itu tubuh kita akan merespon untuk makan manis lebih banyak karena kita butuh gula kan, yang butuh energi gitu. Nah, jadinya itu akan memicu lagi tuh. Jadinya kan tadi kita udah bahas ya, makan manis itu akan meningkatkan produksi minyak berlebih. Jadinya ya udah jadi makin jerawatan lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya gini, kamu mulai kalau mau tidur, mulai perbaikin aja jam tidurnya. Sehari 6 sampai 8 jam cukup. Tapi kalau misalnya kamu harus shift malam nih, kan ada orang-orang yang kerja shift malam. Memang susah, nggak bisa mulai tidur dari jam 10 malam. Tapi kamu boleh tidur di paginya lah seenggaknya. Mau nggak mau, gimana? Nggak bisa kan? Maksudnya masa mau bolos kerja kan nggak mungkin. Ya udah, mau nggak mau ya tidur di paginya. Tapi tetap hitungannya 6 sampai 8 jam tuh ya. Seenggaknya tubuh kita tetap ada perbaikannya sedikit walaupun tidak maksimal gitu ya. Dan yang kelima, ini kebiasaan yang harus banget dihindarin dan paling sering sebenarnya kejadian, yaitu pegang-pegang muka kamu, pencet-pencet muka kamu. Soalnya kan kenapa? Karena kalau gini, kalau tangan kita kotor, terus kamu pegang-pegang muka, misalnya ya udah kotoran atau bakteri yang ada di tangan kita kan nempel ke muka tuh. Jadinya meningkatkan infeksi. Resiko bakteri-bakterinya ada tuh nempel ke muka kamu, jadinya jerawat kamu jadi radang. Apalagi kalau misalnya ada jerawat nih, kan jerawat nih lagi radang, kamu pencet lagi gitu kan, lagi ada luka terbuka. Nah, luka terbuka, tangan kamu kotor, ya masuk lagi deh tuh bakterinya, jadinya nggak sembuh-sembuh nanti. Intinya jaga kebersihan lah, jaga kebersihan tangan. Kalau misalnya mau dipencet, mau pegang-pegang, harus ingat jangan sampai pegang-pegang, apalagi tangan kotor, jangan sampai dipegang-pegang. Ya kalau misalnya emang harus pegang-pegang muka, ya mau nggak mau harus cuci tangan dulu, mesti diingat kayak gitu. Terus misalnya handphone kan suka kita tempelin ke muka ya kalau lagi telepon. Biasanya kan handphone tuh layar kotor. Karena kita nggak tahu tuh berapa kali kita taruh di meja, terus taruh lagi di mana gitu, bakterinya banyak. Nah, itu bersihin aja lah pakai alkohol gitu, bersihin, sering-sering bersihin gitu. Dan jadinya yang nempel udah bersih gitu loh. Terus juga kalau misalnya kamu pakai handuk nih, handuk mandi itu dipisahin tuh handuk badan sama handuk buat muka. Karena kan kadang-kadang gini, ada sel kulit mati yang dari bagian tubuh lain, kalau kamu satuin sama muka, ya jadinya lebih sensitif aja sih. Maksudnya untuk mencegah transfer bakterinya gitu loh. Terus yang keempat ada sarung bantal. Nah, ini juga paling sering karena gini, kalau kita tidur, muka kita nempel, otomatis minyak sama sel kulit mati itu nempel ke bantal. Kalau kamu nggak ganti-ganti, ya udah, besoknya nempel lagi, lama-lama bakteri yang ada di situ ya nempel ke muka kamu, jadinya bikin jerawatan gitu. Kalau misalnya emang mau ganti sarung bantal, nggak usah sering-sering lah. Ya udah, mau 2 minggu sekali boleh, sebulan sekali boleh gitu. Yang penting jangan sampai kayak udah 6 bulan nggak diganti-ganti, udah sampai apa ya, udah sampai dekil, udah sampai kotor gitu ya, jangan sampai kayak gitulah. Ya harus diganti seenggaknya kayak gitu. Jadinya jerawat kamu bisa sembuh. Intinya gitu sih, itu 5 hal yang kamu nggak boleh lakuin kalau kamu lagi ada jerawat. Intinya gitu, itu aja sih mau dibahas. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan tulis di kolom komentar atau kamu boleh DM Instagram aku aja. Terus juga jangan lupa untuk di like, subscribe, sama nyalain lonceng notifikasi supaya kan kalau nanti aku ada share video baru lagi, informasi baru lagi, kamu bisa langsung nonton ya. Oke, itu aja dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih.